Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, saya menyapa Ibu Bapak semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, mengajak kita semua dan bersama-sama kita juga akan menghayati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, sebelum melangkah berkarya, sebelum beraktivitas, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah menuntun kami, memelihara kami dalam tidur malam kami, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kami berkarya dan beraktivitas, kami ingin diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Penekanannya pada ayatnya yang kedua yang mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, "Gembala yang setia berjalan bersama domba-dombanya." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, salah satu perumpamaan atau kata kiasan yang dipakai untuk gereja adalah kumpulan domba kepunyaan Kristus. Karena Kristus sendiri mengakui Dia adalah gembala yang agung. Dan kita semua adalah domba kepunyaan Dia. Jadi gereja bisa disebut sebagai kumpulan domba-domba kepunyaan Sang Gembala. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita dalam tulisan surat Petrus yang pertama ini kembali mengajak kita semua untuk melihat bagaimana tugas seorang gembala yang dipercayakan untuk menjaga, merawat domba-domba kepunyaan Tuhan. Kita teringat akan apa yang diungkapkan oleh Yesus kepada Petrus setelah Petrus mengalami pembaharuan iman dengan pertanyaan 3 kali, yaitu, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan Yesus itu mau mengembalikan citra Petrus sebagai murid Tuhan setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. Setelah Petrus menyadari saat Yesus memperbaharui dirinya dan Petrus masuk dalam pembaharuan iman, maka ada kepercayaan Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba kepunyaan Tuhan." Petrus menyambut tugas itu. Petrus menyambut dengan sukacita. Karena itu di pasal 5 dari suratnya yang pertama ini, Petrus mau mengajak juga para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat mula-mula pada waktu itu. Sekalipun mereka harus diperhadapkan dengan kesulitan, dengan berbagai macam ancaman. Tapi tugas gembala untuk menjaga domba itu supaya jangan sampai ada yang penuh dengan ketakutan. Oleh karena bahaya-bahaya yang begitu mengancam jemaat perdana waktu itu. Karena itu sangat berat tugas sebagai gembala. Petrus mau mengatakan dalam suratnya, dia katakan, "Gembalakanlah kawanan domba kepunyaan Allah yang ada pada mereka semua."
Namun sebelumnya Petrus menasihatkan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Artinya saat itu sebagai seorang presbiter yang waktu itu dipercayakan untuk menjadi gembala-gembala Tuhan yang dipercayakan menggembalakan domba kepunyaan Tuhan. Mereka semua harus kembali memperlihatkan kewajiban mereka sebagai seorang presbiter, presbiteros yang disebut sebagai para penatua yang dipercayakan akan domba kepunyaan Tuhan tadi. Bagaimana cara menggembalakannya? Itu yang dikatakan oleh Petrus tadi. Gembalakanlah kawanan dombamu bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bukan juga mencari keuntungan. Itulah alasan mengapa Petrus mau mengingatkan kembali para pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan bahwa mereka dipanggil untuk tugas yang mulia, yaitu menuntun domba kepunyaan Tuhan. Dan jati diri mereka harus mereka perlihatkan. Pelayan yang menjalankan panggilan pengutusan sebagai seorang gembala, mereka harus bekerja dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, bukan juga untuk mencari popularitas pribadi. Justru mereka harus lakukan itu dengan kesungguhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, bukan hal yang mudah ketika melayani orang banyak, karena pasti banyak kemauan. Dan itulah tugas gembala yang harus merendah, yang harus menerima semua masukan, ataupun ada juga domba-domba Tuhan yang mungkin ingin berjalan dengan kemauannya sendiri. Tugas gembala adalah merangkul mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, dalam konteks itu maka kita coba angkat persoalan ini. Lalu kita coba berlakukan dalam konteks kehidupan kita dalam berjemaat seperti masa sekarang ini. Para pelayan Tuhan yang ada di dalam majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, di situ ada diaken, ada penatua, ada pendeta. Sebagai korps pelayanan bersama, kita semua diajak untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap gembala kepunyaan Tuhan. Kita harus melayani dengan sukarela. Kita harus dengan sukacita melayani domba kepunyaan Tuhan, bukan dengan terpaksa. Karena panggilan pengutusan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik sebagai diaken, baik sebagai penatua, baik sebagai pendeta, kita semua adalah gembala yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan gembala-gembala ini kembali diajak untuk menggembalakan domba kepunyaan Tuhan. Tapi ingat, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Bukan untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi dengan sukacita, dengan kerelaan, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jalani tugas panggilanmu sebagai gembala agung, sebagai gembala yang menuntun domba kepunyaan Tuhan. Sebab gembala yang agung sudah memberikan kepercayaan buat saudara dan saya. Kita cuma tinggal melaksanakan tugas itu, maka Tuhan datang dengan berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa untuk sektor Yerusalem. Ibu Sinuraya Napitupulo Simanjuntak, Bapak Penatua Boy Christian Jaha, Ibu Sektor Karmel, Ibu Rumata Adri Boruhutagalu, Sektor Sion, Ibu Yohana Magdalena Alemos, Sektor Hermon, dan Sektor Peniel Ibu Maria Ana Suratia. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk sektor Getsemani, keluarga Bapak Alfred Sipahutar, keluarga Bapak Andri Yunardi, keluarga Bapak Anggiat Siagian,
keluarga Bapak Anggi Tribudi Prasetyo, keluarga Bapak Antoni Ferdinand Ohiver, keluarga Bapak Aris Sukarman Jeremia. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Martinus Lukas. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini atas bertambahnya usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Rindu Siahaan, Saudari Grace Belandina Lado Jami, Bapak Cindikia Dimas Putra, Saudara Eden Lumintang, Saudari Ida Dasa Yuliati Panjaitan, Bapak Andreas Budi Kristianto, Ibu Rosalin, dan Saudara Immanuel Yosua Hitipeu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, demikian juga dengan Ana Claudia Soteria. Biarlah sukacita jemaatmu senantiasa. Mereka boleh naikkan syukur dalam segala hal kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para diakan, para penatua, dan kami para pendeta. Berkatilah tugas panggilan pelayanan kami, berkatilah juga keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, Tuhan berkati pendeta gereja saudara, vikaris, unit-unit misioner, dalam proses pemilihan pengurus dan pelayan khususnya bagi pelayanan kategorial, begitu juga dengan BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Pelihara mereka dengan kasih sayang Tuhan. Berkati juga jemaatmu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaatmu Tuhan, sektor Yerusalem, dalam mempersiapkan diri untuk peningkatan dari sektor menjadi bajem. Di dalam proses pelembagaan, biarlah dalam proses peningkatan dari sektor menjadi bagian bakal jemaat, Tuhan selalu memberkati sehingga kerinduan jemaatmu akan Tuhan nyatakan dan Engkau membuat semuanya pasti indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami di pagi hari ini yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.